Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa dengan video saya kali ini, olahraga dengan menggunakan tempat duduk seperti teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada terbuat dari beton. Dan sebenarnya pada hari ini tanggal 26 Agustus 2021 kondisi keadaan tubuh saya atau badan terutama pada pinggang yang saya tunjukkan ini sebenarnya kurang begitu fit atau kurang bagus, sebab kemarin keseharian dari pagi sampai sore hari saya dalam kondisi ada suatu kegiatan dengan keadaan duduk terus dan cuaca juga agak dingin. Pada akhirnya sore hari agak meriang. Nah, kalau tadi pagi saya bangun dengan kondisi yang memang kurang fit, apa yang saya katakan tadi itu pinggang terutama kurang ini. Nah, akhirnya saya berpikir untuk melakukan satu olahraga. Kalau kondisi ini saya diamkan, kemungkinan sampai sore ataupun malam akan tetap suasananya kurang sehat. Nah, saya akan coba sesuai dengan video-video yang sering saya tayangkan pada olahraga menggunakan tempat duduk. Aduh, hanya gerakannya simpel saja. Sekarang ke poin saja. Saya menuju ke tempat duduk. Adalah pada posisi yang saya peragakan, jadi jaraknya kita atur jarak jangan terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Dengan kondisi posisi pinggang kita rasakan saat melakukan posisi kaki seperti sekarang, kaki menjinjit, dan lakukan gerakan pertama, angkat paha sedikit dengan catatan tumit kaki menyentuh ke tanah, artinya tidak seluruh tapak kaki itu berada pada posisi tanah. Kondisi tubuh terutama dada dengan ini itu adalah tegak lurus, dan rasakan melakukan gerakan ini, rasakan otot-otot pada paha. Nah, ini kalau dalam keadaan sakit pinggang, saya rasa teman-teman yang pernah mengalami itu kalau diadakan suatu gerakan seperti yang saya peragakan ini rupanya cukup sakit. Pinggang akan ketarik terutama pada tangan yang saya tunjukkan. Dan lakukanlah gerakan secara pelan-lahan dengan membungkus sedikit. Ini pasti ya, tempat pasti akan terasa agak tertarik dan juga kondisinya agak meriang-meriang. Kebanyakan teman-teman yang pernah mengalami sakit pinggang, kalau diadakan gerakan hanya segini saja itu akan terasa otot kita, termasuk juga kondisi tubuh kita sampai ke psikologis pikiran itu akan menjadi agak drastis turun. Nah, ini saya paksakan karena beberapa video yang sering saya tayangkan dengan menggunakan olahraga seperti peragaan ini cukup efektif agar kita dapat beraktivitas dari siang sampai malamnya. Nah, setelah terasa sekian menit atau sekian detik untuk merasakan pertama otot-otot yang saya pegang di belakang punggung tersebut, lakukan gerak-gerakan kecil sesuai dengan keinginan kita. Nah, tujuan dari gerakan pertama ini sebagai warming up atau pemanasan untuk merasakan otot-otot yang terasa sakit. Nah, setelah itu sekarang ke poin gerak. Kembali kita atur jarak dengan tempat duduk, dan ketika melakukan gerakan seperti tadi tambahkan tenaga sedikit pada tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan olahan dengan menekan tempat beton, menarik seperti gerakan yang saya peragakan tersebut. Seberapa besar tenaga kita salurkan pada tangan kanan dan kiri itu tergantung dari situasi dan kondisi kemampuan kita. Semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus teman-teman, sambil merasakan terobosan napas pada otot tangan, dada, dan sekian detik saja suasana di dada akan terasa agak longgar. Artinya ada perbedaan sebelum kita melakukan gerakan tersebut dengan sesudah melakukan gerakan apa yang saya peragakan tadi. Nah, gerakan sekarang ini tambahan sedikit mungkin karena di pinggang atau otot itu terasa ngilu. Ini gerakan utama. Lakukan secara pelan-lahan. Beberapa video yang sering saya post di channel YouTube ini dengan gerakan tadi, yang inti ataupun kita cari adalah
merasakan di saat posisi punggung yang saya tunjukkan tersebut berada pada lekukan. Nah, di saat lekukan tersebut salurkan tenaga sedikit saja, artinya ada penekanan tenaga di saat melekukan ini. Saya tunjukkan dengan salurkan tenaga sedikit saja agar terasa yang sakit-sakit tersebut diterobos oleh napas yang kita salurkan. Gerakan mungkin 5 kali atau 6 kali ataupun 3 kali kalau teman-teman belum biasa, ini akan benar-benar terasa sakit. Semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus. Jadi pasti saya rasakan, bukan rasakan, jadi pasti otot-otot kita pada paha dan pada dengan gerakan tersebut itu akan menjadi pegal. Kembali kita lakukan karena gerakan yang diperagakan sebelum ini adalah merupakan gerakan utama, termasuk inilah dia. Jadi jangan dipaksakan. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan gerakan ini, ya mungkin 2 atau 3 kali ya kita berhenti. Nah, ini posisi seperti inilah dia. Posisi kita perhatikan antara gerakan pinggul dengan di punggung tersebut ada lekukan. Persis di arah pinggang itu kita tambahkan tenaga sedikit. Dengan gerakan pada peragaan ini betul-betul merasa otot-otot pada paha, termasuk juga otot-otot tumit itu benar menjadi pegal. Nah, paksakanlah sedikit, paksakan, jadi sambil merasakan otot-otot dan napas yang mengalir pada kondisi seperti tadi. Nah, menurut pengalaman saya, biasanya kalau dalam kondisi dari awal tadi dengan pemanasan sekian menit saja, mungkin durasinya baru 1 menit ini saya melakukan gerakan ini, sudah ada perbedaan. Saya cek kembali yang awal sebelum berolahraga melakukan gerakan membungkuk seperti ini, ada terasa beda. Yang pertama adalah akan terasa sakit sekali. Sekarang dengan gerakan yang 1 menit tadi sudah merasa agak berbeda. Kita bisa tambahkan gerak-gerakan lainnya seperti berlari di tempat dengan catatan tetap tumit kaki kedua kanan dan kiri berada di atas tanah. Lakukan penekanan sambil mengkolaborasi, merasakan ya biar nggak tegang dalam pelatih memikirkan sakitnya. Sekali-sekali kita bisa menoleh, mungkin lingkungan ada kebun, ada tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu kita bisa toleh supaya perasaan sakit yang kita rasakan pada pinggang tersebut tidak menjadi fokus, arti menjadi beban. Biarkan napas-napas dan otot-otot bekerja mengaliri seluruh organ tubuh kita, terutama yang sakit. Hal seperti ini sudah sering saya lakukan ketika sakit pinggang, bangun pagi ataupun karena ada kegiatan aktivitas sebelumnya, sore-sorenya setelah tidur semalaman, besok paginya terasa agak pinggang kurang beres. Nah, kalau saya tidak melakukan gerakan seperti sekarang ini, saya yakin kondisi pinggang dari pagi sampai siang dan sore nanti, hari ini tanggal 26, itu aktivitas di siang hari saya akan terganggu. Nah, merasakan pengalaman tersebut daripada saya harus duduk melamun, hanya melakukan gerakan olahraga. Apa yang saya katakan tadi, dengan waktu saya ukur sekarang ini baru berjalan kurang lebih 9 menitan ini, otot-otot sudah terasa agak beda, otot paha, otot pinggang, termasuk juga kondisi suasana pada muka, termasuk juga leher, semuanya terasa sepertinya akan mulai keringat-keringat sudah keluar. Hanya durasi waktu sedikit saja. Setelah itu inilah jeda istirahat yang dilakukan pada saat bergerak pada peraga-peragaan tadi, seperti ini dia. Jadi kembali kita rasakan otot-otot pada pinggang, pinggul, terutama pada paha dan tumit. Nah, tahanlah sedikit teman-teman ketika terasa agak pegal, agak sakit. Jadi kemampuan jumlah berapa kali harus melakukan gerakan tersebut. Selalu dalam bergerak kita merasakan atau rasakan otot-otot pada pinggang. Ini sudah
karena saya menarasikan ini adalah setelah melakukan olahraga, sehingga dapat berbicara full dengan apa yang saya lihat pada peragaan sekarang. Kondisi di 10 menitan ini, gerakan yang saya bawakan atau peragakan ini sudah berbeda daripada gerakan awal mulai pengambilan senam ini. Selalu saya tunjukkan dengan tangan, rasakan otot-otot dan napas yang mengalir pada otot-otot pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Gerakannya sangat simpel apa yang saya lakukan tadi. Jadi poin video yang ke sekian videonya ini, semoga teman-teman tidak bosan dan tidak jenuh. Saya sering berbagi dan mengatakan pada video-video sebelumnya, jadi gambar saya ambil dengan sangat sederhana menggunakan HP. Kedua juga narasinya seperti ini aja. Dan hari ini saya buktikan, apa yang saya narasikan sebelumnya, bahwasanya untuk melakukan gerakan seperti apa yang saya peragakan tersebut memang diperlukan suatu cara atau suatu keinginan agar kondisi tubuh kita yang dari bangun keadaan sakit pinggang tidak kita ikuti. Sekarang saya tunjukkan kembali, jadi sangat-sangat berbeda sebelum dan saya sudah melakukan gerakan tersebut. Ini saya tunjukkan terus pinggang saya. Nah, sekarang saya coba lakukan gerakan. Jadi kondisi pinggang sebelum dan sesudah melakukan gerakan apa yang saya peragakan tadi sangat-sangat berbeda. Saya dengan leluasa, dengan waktu 11 menit yang telah lewat, teman-teman dapat perhatikan saya gerakannya lebih lincah, selalu untuk ngecek atau ngetes apakah rasa sakit sama dari sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya saat melakukan hanya bungkukan tubuh seperti sekarang ini sakit sekali. Nah, sekarang ini saya coba melakukan satu gerakan yang menggunakan energisitas untuk kelincahan. Ini sudah beda ya dari awal. Kalau dari tadi pagi saya tidak melakukan gerakan senam tersebut, otomatis sampai siang pun tidak akan bisa bergerak seperti ini, pasti akan sakit sekali. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya tidak intinya dan terus dengan kesederhanaan video, dengan kesederhanaan narasi dan juga gerakan itu saja, selalu berbagi dengan harapan tentunya kepada teman-teman yang sudah nanti mencapai usia-usia lanjut, seandainya pernah mengalami sakit pinggang, tidak ada salahnya atau jeleknya untuk melakukan cobaan gerakan. Nah, ini saya coba dengan melakukan bungkukan. Memang terasa agak sedikit sakit, tapi paling tidaklah tidak sama sebelum melakukan gerakan tersebut. Nah, sebenarnya karena saya sudah melakukan gerakan tadi pagi dan membuat video dengan narasi sekarang, setelah olahraga tersebut saya kembali duduk minum kopi, berjalan sesuai dengan keadaan seperti biasa. Artinya pinggang sudah sangat-sangat berkurang. Semoga hal seperti ini ketika teman-teman akan mengalami di usia lanjut, usahakan untuk menjaga kesehatan pinggangnya, karena sangat psikologis sekali. Beberapa teman yang kita ajak diskusi pernah mengalami sakit pinggang, pasti akan keluhannya luar biasa, dari beban pikiran termasuk juga aktivitas. Karena kita tahu sedikit saja kita bergerak itu otomatis dari otot-otot dan pikiran ya semuanya termasuk saraf-saraf itu akan menjadi sangat-sangat terganggu. Selalu saya tunjukkan pada senam tersebut, usahakan kaki selalu terjinjit. Rupa-rupanya menurut pengalaman saya dengan menjinjitnya kaki, otot bergerak dari paha, pinggang, pinggul, masuk juga saraf-saraf yang lainnya ditambah dengan napas. Rupanya itu yang membuat suhu tubuh kita atau napas mengalir ke daerah pinggang, memberikan panasan, dorongan agar
kemungkinan otot-otot yang sakit tadi di pinggang itu menjadi lebih elastisitasnya bekerja sesuai dengan kondisi yang normal atau sebenarnya. Nah, akhirnya dengan demikian, dengan terusnya napas menerobos ke daerah pinggang yang sakit tersebut, ditambah dengan pompaan otot-otot dan juga tentunya napas yang mengalir karena gerakan dari otot paha, otot tumit, otot pinggang, termasuk juga paha, itu dia akan menjadi memberikan dorongan yang kuat terhadap posisi sakit pinggang tersebut. Kemungkinan secara logika saya berpikiran demikian. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih.